Alhamdulillah pada kesempatan hari ini majelis taklim rutin bulanan setiap hari Kamis ketiga untuk ibu-ibu di Megamendung ini sudah kembali dibuka. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya hadir sekedar ingin memberikan sambutan saja. Tadi pelajaran demi pelajaran sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari para ustazah kita, ustadz kita, para syaraif dan habaib kita. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan manfaat buat kita semua. Nah, hari ini saya senang bahagia bisa hadir karena sejak lebaran ini kan kita baru buka lagi, Bu, ya. Jadi sekaligus walaupun sudah terlambat 1 bulan, wahaniakum jami'an bi'idin sa'idin wa'idin mubarak, jarallahu wa iyyakum minal ajidin wal faizin wal makbulin wa kula amin wa antum bikhair. Kita mudah-mudahan saling membukakan pintu maaf di antara kita. Mudah-mudahan Ramadan dan bulan Syawal yang baru lalu menjadi bulan yang betul-betul penuh keberkahan buat kita semua. Dan hari ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, dan sekarang banyak keluarga kita yang sedang bersiap-siap menunaikan ibadah haji. Nah, kalau di sini ada ibu-ibu yang akan berangkat haji atau suaminya, orang tuanya, keluarganya, sahabatnya, tetangganya, kita doakan mudah-mudahan perjalanan hajinya dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hajjan mabruran wa umratan makbulah, amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, sedikit saja ada informasi yang saya mau sampaikan, bahwa saat ini Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat sudah kembali aktif setelah liburan. Kemarin liburan 1 bulan, dari akhir Ramadan sampai akhir Syawal. Nah, sekarang santri-santri sudah kembali, kegiatan belajar mengajar telah juga dijalankan. Doakan agar pondok pesantren ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin luruskan berita, Bu. Saya dapat kabar ini di luar, banyak orang tua bertanya, mereka memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini. Nah, cuman kata mereka, Habib, memang pesantrennya masih ada? Kita bilang, iya, emang kenapa? Kita dengar udah digusur, udah dibongkar, katanya gubernur datang, udah diacak-acak sama gubernur. Nah, itu semua berita hoax, itu semua berita bohong. Nah, gubernur datang ke Eger, ya, ibu-ibu Megamendung Lemanendet tahu itu. Nah, gubernur datang kemari ngacak-ngacak pesantren, nutup pesantren, larang pesantren, bongkar pesantren. Itu berita dari buzzer, itu berita bohong, berita dusta. Jadi, nah, ibu-ibu sekarang sendiri ada di sini. Ternyata pesantren ada agak, gurunya ada agak, santrinya ada agak, pesantrennya, perpustakaannya, masjidnya, pengajiannya, kok bisa ada yang bilang udah dibongkar, bubar. Nah, ini yang begini-begini jangan sampai mempengaruhi masyarakat. Maka itu di sini saya sampaikan, alhamdulillah Pondok Pesantren Markas Syariat dari sejak berdiri sampai hari ini tetap berjalan seperti biasa, berjalan normal, dan tidak ada pihak manapun yang mengganggu. Nah, jadi kalau dibilang, oh, pemerintah mengganggu, enggak, pemerintah juga enggak pernah mengganggu pesantren. Ya, bahwa di pesantren ini ada persoalan, yaitu persoalan lahan antara markas dengan PTPN, itu memang persoalan Megamendung, bukan pesantren aja. Nah, masyarakat di sini kan tanahnya katanya punya PTPN, katanya tanahnya mau diambil, kemudian masyarakat juga bertahan, enggak, ini tanah masyarakat. Itu urusan memang sudah lama. Nah, jadi iya, kita akui diskusi tentang itu ada, pembicaraan tentang itu ada, tapi alhamdulillah selama ini diskusinya lancar, diskusinya kekeluargaan, kita sama-sama cari solusi. Nggak ada itu tentara turun, polisi turun, mau bongkar pesantren, Satpol PP turun, gubernur turun, kemudian bupati turun, pesantren mendigusur, nggak ada. Jadi di sini tidak terjadi hal sedemikian rupa. Itu semua berita bohong, itu semua fitnah. Kira-kira jelas gak, Bu? Jadi ibu-ibu pulang dari sini nanti kalau ditanya kiainya, ditanya nyainya, ditanya keluarganya, ditanya masyarakatnya, sampaikan aja, alhamdulillah kami ngaji di Markas Syariat, di sana ada Habib, ada putri-putrinya, ada menantunya, ada keluarganya, ada guru-gurunya. Ternyata pesantren berjalan seperti biasa. Jadi memang, Bu, fitnah semacam itu, satu, untuk mengadu domba antara ulama dan umaro, betul. Nah, jadi kita mau diadu-adu nih, supaya kita ribut, enggak. Nah, selama ini pihak umaro tidak pernah mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Ya pihak Umaro menanyakan surat tanah ini itu, ya memang ditanyakan, ya kita tunjukkan, ini loh perizinan kita, ini loh surat kita, ini loh kenapa kita bisa dapat lahan di sini, apa betul kita ngambil atau kita beli dari penggarap atau kita beli dari petani, kalau kita beli dari petani mana surat overgarapnya, semua kita tunjukkan. Nah setelah semua ditunjukkan, oh iya ternyata, lalu apa sih yang belum selesai, itu sedang kita selesaikan sedikit demi sedikit, insya Allah semua rapi, amin. Doakan supaya pesantren ini semakin ke depan semakin berkah, amin. Jadi ibu-ibu sekali lagi ibu, jangan percaya berita jangan percaya berita fitnah, nggak ada. Jadi Umaro ganggu nggak, bahkan kemarin pengurus daripada pesantren Markas Syariat itu bertemu dengan pimpinan Kabupaten Bogor, dengan jajaran wali kotanya, wakil bupati ya, dengan jajarannya, dengan kepala-kepala dinasnya, dikumpulkan camat dan lain sebagainya. Kita dialog bagus. Bahkan pemerintah kabupaten mengusulkan supaya di pesantren Markas Syariat ini jangan cuma pesantren aja, tapi perlu ada tempat liburan keluarga yang akrab dengan keluarga dan juga punya nilai-nilai agamis. Nah, kita terima itu saran semua. Bahkan ada saran-saran juga bagaimana supaya nanti Pemkab bisa bekerja sama, yaitu dengan pondok pesantren dalam bidang apa? Penghijauan. Lahan-lahan banyak gundul, bagaimana kita hijaukan lagi. Pohon-pohon keras sudah berkurang, ayo kita tanam lagi. Nah jadi justru yang ada saat ini kita sedang membangun kerja sama, supaya apa? Pohon-pohon keras kembali ditanami, walaupun kita sudah tanam puluhan ribu pohon. Nah supaya tanah di gunung jangan longsor. Nah sementara yang di bawah jangan banjir. Kalau di gunung longsor, di bawah banjir, kita semua terkena musibah. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas semuanya? Percaya berita bohong? Nggak percaya, alhamdulillah. Ini sengaja saya klarifikasi begini karena saya dapat tamu dari Aceh, dari Palembang, dari Kalimantan, yang tadinya mau masukkan sekolah kemarin nanya, Habib saya mau masukkan anak saya ke pesantren sana, tapi saya dengar pesantrennya udah digusur. Nggak jadi. Saya dengar pesantrennya katanya lagi ada persoalan besar, mau diserbu sama aparat. Bohong semuanya. Kira-kira jelas Bu? Nah bahkan doakan kalau lancar, ada rezeki dan ada dermawan, di depan hutan sana kita mau bikin rumah sakit, cuman namanya jangan rumah sakit, rumah sehat. Sebab kalau disebut rumah sakit akhirnya masuk sakit keluar sakit. Nah kalau rumah sehat insya Allah masuk sakit keluar insya. Kira-kira dukung nggak Bu? Dukung tidak? Kita mau bikin poliklinik, kita mau bikin rumah sehat, kita mau bikin rawat inap. Ke depannya kita mau bikin supaya ibu-ibu baik yang ada di Sukagali maupun yang ada di Kuta nggak jauh-jauh untuk mencari rumah sakit. Nah itu rencana kita ke depan, itu memang buat masyarakat, bukan buat pribadi. Nah di samping itu saya kasih tahu juga seluruh lahan Markas Syariat yang luasnya ini cukup luas puluhan hektar, ini semua diwakafkan, bukan milik saya pribadi, bukan milik anak-anak saya atau menantu saya, bukan. Nah, kalau sudah diwakafkan itu milik Allah, nggak boleh diperjualbelikan lagi. Nah jadi lahan di sini satu jengkal pun anak saya, mantu saya, cucu saya nggak boleh memperjualbelikan, karena ini wakaf. Wakaf untuk apa? Untuk pesantren, untuk masjid, untuk santri, untuk rumahan guru, untuk bikin rumah sehat buat masyarakat, untuk ke depan nanti ada tempat liburan bagi keluarga-keluarga muslim, mana tempat liburan yang gak ada maksiatnya. Nah ibu tahu sendiri sekarang puncak di mana-mana banyak maksiat. Kita pengen liburan ke puncak, kan puncak enak liburan ke puncak, tapi ke kanan maksiat, ke kiri maksiat. Nah kita pengen ada tempat wisata syariat yang tidak, yaitu melakukan maksiat. Saya mau tanya ibu-ibu di sini semua, kira-kira dukung tidak? Nah jadi ini yang kita mau bangun. Yuk sama-sama kita bangun Megabendung, kita bangun jiwanya, bangun badannya untuk mencari ridha Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan, dan doakan kalau nanti masjid rayanya kita bangun, ngajinya nggak di sini lagi, kita ngaji di masjid raya. Di lapangan ini kan kita membangun masjid yang besar, yang bisa menampung ribuan orang, ribuan santri. Nah ini yang kita mau sampaikan. Dan bagi ibu-ibu di Megabendung dan sekitarnya, dari dulu saya sudah umumkan, jadi kalau ada ibu-ibu yang pengen masukkan anaknya ke pondok pesantren ini, apalagi anak yatim atau anak dari janda yang nggak mampu, masukkan kemari. Nanti kita berikan beasiswa dan nggak bayar, masukkan kemari. Yang penting anaknya kalau sudah dapat beasiswa nggak bayar, rajin belajarnya. Nah jangan mentang-mentang deket pulang dulu. Nah di sini kalau udah masuk nggak boleh pulang Bu, pulangnya nanti bulan Ramadan, Syawal boleh pulang.
Tapi seminggu sekali orang tua boleh nengokin, lihat anaknya, silakan. Nah, saya udah umumkan ini dari awal pertama kali pesantren ini berdiri, khusus untuk tetangga pesantren, baik yang di Pekancilan Kuta, yang di Lemah Nendat Sukagali. Kalau ada anak-anaknya masuk pesantren sini silakan. Apalagi kalau anak yatim, anak nggak mampu, fakir miskin, orang tuanya janda, tidak bayar, insya Allah. Hanya saja memang kita di sini belum buka pesantren perempuan, Bu. Belum buka. Di sini baru mampu menampung laki-laki. Sebetulnya rencana ke depan ada buat perempuan. Saya punya putri 7 orang, 7-7-nya ustazah. Nah, kan kalau nggak ada pesantren perempuan sayang juga ustazah ya. Nah, kita punya 7 putri ustazah bisa ngajar semua. Nah, kalau dibukain pesantren perempuan kan bagus. Nah, kenapa kami belum berani buka? Karena kan ibu tahu, ini tempat kita ini udah masuk hutan, naik gunung. Ini dulu orang bilang tempat jin buang cucu ini. Nah, nggak ada yang berani kemari, saudara. Nah, tapi kita tinggal di sini, tentunya kita mesti rapihin dulu. Karena kalau pesantren buat perempuan harus lebih ekstra ketat, ekstra hati-hati, harus lebih bersih, lebih rapi. Nggak boleh pesantren perempuan disembarangin. Beda sama anak laki, Bu. Nah, kalau pesantren laki, ya namanya anak laki, Bu ya, tidur di mana aja juga jadi. Kalau anak perempuan nggak bisa, kamar mandinya mesti tertutup, tempat nyucinya mesti tertutup, dia punya kayak apa wilayah daripada saung santrinya juga mesti tertutup, nggak boleh sembarangan orang masuk. Nah, karena buat perempuan ini perlu persiapan lebih, makanya kita belum buka. Tunggu sampai kita siap. Nah, kalau kita udah siap, baru kita buka. Insya Allah. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Jadi saya hadir cuma sambutan, mau bersilaturahim sekaligus berlebaran dan sekaligus mengumumkan itu tadi. Jadi kalau ada cerita bohong-bohong tadi tolak aja, Bu, kasih tahu enggak ada. Itu ada mengadu domba tuh, mengadu domba markas syariat dengan apa namanya, dengan gubernur, mengadu domba markas syariat dengan bupati, mengadu domba markas syariat dengan Pak Camat, mengadu domba markas syariat dengan pemerintah, seolah-olah pemerintah ini jahat, mau serbu markas syariat, mau dibongkar. Enggak ada cerita begitu, enggak ada. Dan mudah-mudahan enggak ada terus. Amin. Mudah-mudahan seterusnya nggak ada. Amin. Mudah-mudahan seterusnya menjadi pesantren yang berkah, insya Allah. Dan kalau nanti memang di sini ada tempat hiburan, ibu enak. Ibu kalau ngaji bawa anak, mau cucu, anaknya cucunya bisa main di taman, bisa main di tempat-tempat permainan anak-anak. Kita bisa bangun apa namanya untuk permainan anak-anak, insya Allah. Jadi sambil belajar sambil tamasya. Setuju, Bu? Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya sampaikan berita. Pertama, doakan, yaitu seminggu yang lalu Ustazah Najwa, saya punya putri yang biasa ngajar di sini, Ibu, itu keguguran. Bayinya sudah berusia 5 bulan dalam kandungan, sudah ditiupkan ruh, meninggal dunia, bentuknya sudah juga sempurna, dan kita kuburkan di makam syuhada. Di makam syuhada. Jadi doakan agar Ustazah Najwa Allah berikan sehat walafiat, agar ke depan terus bisa mengajar kita. Amin ya rabbal alamin. Terus anak saya yang paling bungsu yaitu Syarifah Zahra, dia beberapa kali pernah hadir membawakan nasyid Ummi, Abi Ummi. Nah, itu alhamdulillah sudah melahirkan. Nah, sudah melahirkan juga minggu yang lalu. Jadi habis Najwa keguguran, Syarifah Najwa keguguran, 2 hari kemudian Syarifah Zahra melahirkan, dapat anak perempuan, dan saat ini masih ada di Jakarta. Insya Allah nanti Syarifah Zahra juga akan tinggal di markas syariat. Dia akan tinggal di sini karena suaminya yaitu putra Habib Anis yang dari Kerakal sana juga akan membantu untuk mengajar di MS, insya Allah. Kemudian yang berikutnya lagi saya punya istri Syarifah Mona. Nah, ini tinggal nunggu detik-detik kelahiran. Nah, saya takut begitu ngomong lama tahu-tahu bunyi telepon lagi melahirkan lagi. Tadi saya bilang jangan beranak dulu ya, mau ke gunung dulu nih. Dari kemarin saya nggak mau keluar, Bu, takutnya begitu keluar ditelepon tahu-tahu mules perut mau beranak. Nah, cuman karena saya kangen dengan ibu-ibu, saya kangen dengan markas syariat, ini hari sengaja saya datang kemari, dan doakan mudah-mudahan Syarifah Mona dalam beberapa waktu ini akan melahirkan dengan selamat, insya Allah. Dan yang berikutnya Syarifah Mumtaz. Mana Syarifah Mumtaz tadi? Ada di depan ya, tadi Syarifah Mumtaz yang baca gosida terakhir itu. Nah, Syarifah Mumtaz juga lagi mengandung, usia kandungannya 7 bulan. Nah, doakan, Bu ya, biar melahirkan dengan selamat, insya. Dulu pertama kali saya bangun markas syariat, Bu, belum ada anak kecil di sini. Nah, sekarang guru-guru istrinya banyak yang melahirkan di gunung. Nah, jadi sekarang di gunung ada anak gunung, Bu. Nah, ada belasan tuh anak-anak kecil. Saya sebutnya anak gunung karena lahirnya
lahirnya di gunung, hidupnya di gunung. Nah cuman repotnya nih cucu-cucu saya yang di gunung, begitu dibawa ke Jakarta 5 menit pada kepanasan. Oh itu keringatnya udah bercucuran, minta pulang ke gunung. Ala kulli hal, nikmat tinggal di gunung, alhamdulillah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu atas segala perhatiannya. Nah sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh umat Islam dimanapun anda berada, bukan hanya di Megamendung, dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah Pondok Pesantren Markas Syariat dalam keadaan baik-baik saja. Semua kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Adapun isu-isu yang menyatakan pondok pesantren digusur, dibongkar, dilarang, diserang, itu semua hoax, itu semua dusta, itu semua bohong. Jangan termakan dengan isu-isu yang bisa mengadu domba kita. Nah doakan saja agar pondok pesantren ini terus berkembang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.